buat saya ini turun ke bawah menyentuh rakyat karena saya paling penting adalah fans saya. Yang suara nggak pernah kita dapat di ujung laut sana pun bisa dapat suara kita ke sana. Mereka atur, pasti terpilih. Tapi itu kan membohongin diri sendiri. Itu kan money politik. Assalamualaikum pemirsa. Pemilu menyisakan pilu, tentu bagi mereka yang tak lolos ke Senayan. Modal besar keluar sudah pasti. Tidak cuma adu ketenaran dan modal besar saja. Pemilu kali ini disertai saling jegal antara caleg satu partai. Alhasil, nama besar bermodal besar pun terjegal. Raut wajahnya jenaka. Namanya kian tenar saja. Boleh jadi lantaran sosoknya belakangan makin kontroversial. Siapa tak kenal Sutan Batugana, politikus Partai Demokrat itu? Sebagai calon legislator petahana, Sutan tentu punya modal kuat untuk terpilih kembali. Namun nyatanya, Sutan Batugana terancam tak bisa kembali ke DPR karena perolehan suaranya kurang. Di daerah pemilihan Sumatera Utara 1, Sutan Batugana adalah caleg Partai Demokrat nomor urut 2. Di posisi nomor 1 adalah Ruhut Sitompul. Hanya ada satu kursi yang direbut Partai Demokrat, dan itu kemungkinan milik koleganya satu partai, Ruhut Sitompul. Sutan memang beken, namun namanya belakangan ini tercemar oleh celoteh terdakwa kasus suap SKK Migas. Adalah terdakwa kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang menyebut Sutan terima duit suap. Sutan pun terseret-seret. Dia dipaksa jadi saksi di pengadilan. Namun toh, Sutan enggan mengaitkan kegagalannya menembus Senayan lagi dengan kasus suap itu. Sutan lebih menengarai ada yang bermain politik uang. Begini, penyelenggaraan pemilu ini semua orang menyatakan aman dan baik penyelenggaranya ya. Dan sampai orang luar juga memberi apresiasi kepada pemerintah kita menyelenggarakan pemilu yang aman. Tapi di dalam aman ini masih kita ketemu kecurangan-kecurangan yang sungguh sangat menyedihkan menurut saya. Jadi banyak orang yang tidak kampanye meraup suara. Banyak orang yang tidak turun ngambil suara. Artinya apa? Memang terjadi money politik atau permainan-permainan yang menggeser-geser suara. Itu yang kita sedihkan kan? Dan itu kita alamin sendiri soalnya. Nama lain yang gagal masuk gedung Dewan di Senayan adalah Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Priyo bertarung di Dapil 1 Jawa Timur, meliputi Surabaya dan Sidoarjo. Di Dapil ini, Golkar merenggut satu kursi. Dan itu jatuh untuk Adis Kadir, yang juga Ketua DPD 2 Partai Golkar Surabaya. Padahal Priyo sering diwacanakan sebagai kandidat calon presiden atau calon wakil presiden. 2 kali, survei politik yang diadakan Lembaga Political Communication Institute selalu menempatkan nama Priyo Budi Santoso berada di posisi kedua setelah Jokowi sebagai capres pilihan para pemilih muda. Selain Sutan dan Priyo, politisi nama besar lain yang terancam gagal kembali duduk di Senayan adalah Marzuki Ali. Sang Ketua DPR yang juga peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat ini kalah di daerah pemilihannya, Jakarta 3, yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Apes juga merundung Roy Suryo. Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, sudah pasti gagal menjadi anggota legislatif lewat pemilu 2014 ini. Roy terjungkal oleh rivalnya Ambar Cahyono dengan hanya mendapatkan 28.143 suara di bawah Ambar yang meraup 38.166 suara. Padahal sebelumnya sempat terpasang baliho besar di sebuah jalan di Yogyakarta. Isinya, ucapan selamat atas terpilihnya Menteri Pemuda dan Olahraga itu sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Gagal jadi wakil rakyat,
Roy Suryo menuding lantaran 48.000 suara perolehannya raib. Pesohor negeri ini ramai-ramai ikut laga jadi anggota DPR. Para selebriti ini maju untuk mewakili partai atau perwakilan daerah. Selayaknya pertarungan, ada yang jadi pemenang, yang berhak untuk duduk di Senayan. Dan ada juga yang jadi pecundang, yang gagal jadi anggota dewan, yang konon katanya terhormat itu. Bagi yang melek media, tentu tak asing dengan nama Aceng Fikri. Mantan Bupati Garut ini sempat booming namanya tahun 2012. Aceng menjadi pembicaraan orang ramai ketika ia nikah siri dengan Fanny Oktora. Pernikahan keduanya yang cuma berumur 4 hari. Fanny ditalak melalui SMS dengan kata-kata kasar yang menghina. Akibatnya, Aceng menjadi bulan-bulanan masyarakat. Aceng dibully publik. Namanya menjadi magma pemberitaan nasional. Sebelumnya, Aceng juga berkonflik dengan wakil bupati yang juga seorang artis, Diki Chandra. Perseteruan Aceng dan Diki bikin keduanya pecah kongsi. Diki Chandra mundur dari kursi wakil bupati Garut pada September 2011. Aceng yang kontroversial akhirnya dilengserkan dari tahta Bupati Garut tahun 2013. Dan sekarang, di tahun 2014, Aceng Fikri masuk Senayan. Dia dipilih rakyat Jawa Barat menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD dari Jawa Barat. Saya itu mau rehat dulu ya, satu periode politik ini begitu. Tetapi apa salahnya saya juga menjadikan momentum ini sebagai uji publik. Apakah betul begitu distrust terhadap saya itu betul-betul terjadi? Nah, jawabannya adalah hari ini. Ketika saya mendapatkan 3 besar, ya masyarakat bisa menilai sendiri. Berarti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap saya, alhamdulillah. Pendukung Aceng yang girang merayakan kemenangan Aceng dengan menggunduli kepala. Kemenangan DPRD Aceng itu. Aceng itu ya. Apakah direncanakan sebelumnya? Udah. Oh, kalau menang mau cukur rambut? Iya. 7 orang. Iya, bulan ada semua. Harapannya apa ke depan dengan terpilihnya Pak Aceng Fikri? Harapannya apa? Jawa Barat lebih baik dari yang sudah. Aceng meraup lebih dari 1 juta suara. Sempat menjadi sosok antagonis, rupanya kemudian membawa berkah bagi Aceng Fikri. Selain Aceng Fikri, komedian Oni juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Barat. Oni dulu pernah bergabung dengan Sule di kelompok lawak SOS yang melejit dari ajang kontes di sebuah televisi swasta. Salah satu selebriti tanah air yang akan jadi anggota Dewan periode mendatang adalah Ahmad Zulfikar Fauzi atau lebih dikenal dengan Ikang Fauzi. Ikang masuk DPR lewat Partai Amanat Nasional. Ikang menang di daerah pemilihan 2 Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Di daerah pemilihan Jawa Barat, banyak artis yang ikut mengadu peruntungan. Boleh disebut, ini grup neraka. Selain Ikang Fauzi, ada sederet selebritas lain. Antara lain, mantan pebulu tangkis nasional, Ricky Subagja, Sandi Nayoan, Niko Siahaan, Andre Hehanusa, Dede Yusuf, Rahel Mariam, Resa Herlambang, dan Desi Ratnasari. Lagi-lagi, Partai Amanat Nasional, PAN, masih gemar memainkan jurus memakai artis untuk menjaring suara. Pemain sinetron dan penyanyi era 90-an, Desi Ratnasari, didapukkan untuk merayu pemilih di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Misi Desi berhasil. Dia melangkah pasti menuju kursi Dewan di Senayan. Disebut-sebut, si pelantun tembang tenda biru ini keluar duit 1 miliar rupiah untuk modal masuk Senayan. Siapa lagi artis ke Senayan? Ada Eko Patrio. Untuk kedua kalinya, Eko terpilih. Eko maju mewakili lagi-lagi Partai Amanat Nasional. Tak semua pesohor negeri ini beruntung. Berbeda nasib dengan suaminya Ikang Fauzi. Marissa Haque harus menelan pil pahit. Dia terjungkal. Warga Bengkulu rupanya tak mendukungnya. Marissa yang berangkat dengan bendera PAN gagal membawa cukup suara. Marissa hanya mendulang 5.000 suara.
kalah telak oleh seterunya Petris Rio Capella. Sang sekjen Partai Nasdem berjaya dengan raupan lebih dari 18.000 suara. Sesungguhnya di tahun 2004, Marissa pernah jadi anggota DPR dari PDIP. Selain Marissa Haque, artis kontroversial Angel Elga juga tak masuk Senayan. Pastinya kalau buat saya ini turun ke bawah menyentuh warga, karena saya paling penting adalah fans saya. Karena buat saya menang atau tidak menang itu urusan kedua. Yang penting penyampaian saya kepada masyarakat yang sudah mencintai saya, yang sudah menerima saya, itu yang nomor satu. Karena jadi itu kan campur tangan daripada Allah. Meski oleh Partai Persatuan Pembangunan dipasang di nomor urut 1 untuk daerah pemilihan Jawa Tengah, Angel tak meraih suara cukup mengantarnya ke Senayan. Angel yang memutuskan berhijab demi maju sebagai caleg tak membetot perhatian para pemilih Jawa Tengah. Angel Elga lebih dikenal sebagai bekas istri Raja Dangdut Rhoma Irama dibanding sumbangsihnya untuk masyarakat. Belum lagi, kontroversi merebak tersebab kegemaran Angel terhadap barang-barang mewah seperti tas Hermes. Boleh jadi ini bikin Angel tak merakyat. Ditambah foto dada Angel yang terpampang samar di sampul album terbaru kelompok musik Slang yang bikin pesona Angel meluntur. Rakyat makin pragmatis. Sang calon lomba-lomba menabur uang. Ada yang berhasil, ada pula yang gagal. Miliaran rupiah dikeluarkan seorang caleg untuk duduk di parlemen. Bagi mereka caleg yang lolos ke Senayan tentu akan bilang ini semua merupakan buah dari kerja keras dan makin meleknya rakyat akan demokrasi. Namun bagi yang gagal, pemilu kali ini luar biasa sadis dan banal. Rakyat memilih enteng saja mengambil uang suap dari sang caleg, tapi belum tentu mencoblos calon si pemberi duit itu kala berada di bilik suara 9 April lalu. Ada caleg yang benar-benar jujur, yang benar-benar anti money politik, yang benar-benar berkampanye, bersosialisasi, menyampaikan visi misinya untuk menaikkan suara dia di tempat dia. Bisa-bisa pada hari H itu bisa kecolongan, akhirnya suaranya hilang. Rakyat makin pragmatis, calon makin kalap bermain uang. Ongkos menjadi caleg mahal luar biasa. Pasti ada itu. Dan saya temukan beberapa hal ada. Kalau bicara masalah politik uang tahun ini memang benar, gila. Saya nggak bisa punya bukti ya, tapi saya rasakan itu. Saya tahun ini kampanye, kebetulan saya nyoblos di dapil saya sendiri. Saya minta pindah surat. Dan saya jaga 5 hari terakhir itu saya keliling. Saya menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan. Saya tidak tahu apakah dikatakan ini termasuk money politik, tetapi kelihatannya memang rakyat sudah pandai, ya kan? Bantuan-bantuan yang diberikan oleh para caleg itu yang mereka terima, tapi kan belum tentu memilih mereka. Kalau di antar partai saya yakin pasti ada, manusiawi lah. Orang pada akhirnya harus mencari kemenangan diri masing-masing dulu, menyelamatkan diri lah istilahnya. Jangankan antar kader biasa, pengurus, ini ketua DPC pun seorang ketua DPC nggak mau, dia nggak terpilih. Dia mau terpilih, maka itu mungkin ketua DPC pasang orang-orang yang nggak kuat di sampingnya. Jadi saya bekerja. Makanya ketika ada orang menawarkan hal-hal yang aneh, sistem paket aja bang katanya, sebulan yang lalu. Sistem paket. Yang DPR RI bayar sekian. Provinsi bayar sekian. Yang kota bayar sekian. Gabung, kasihkan sama orang-orang tertentu yang akan atur suara. Yang suara yang nggak pernah kita dapat di ujung laut sana pun bisa dapat suara kita di sana. Mereka atur. Pasti terpilih. Tapi itu kan membohongin diri sendiri. Itu kan money politik. Kalah dalam sebuah pertarungan tentu hal yang biasa. Namun, rasa marah dan jengkel akibat dicurangi tentu juga manusiawi. Kalau saya, karena saya alamin di dalam partai, saya melaporkan ke DPP. Dan direspon positif oleh DPP. Dan DPP juga akan memberi sanksi kepada orang-orang yang mengambil suara partai untuk menambah ke dia. Dan yang mengambil suara caleg lain untuk ke dia. Ini kan kecurangan namanya.
begini, kalau fair play, kalau hitungannya benar-benar dihitung ulang lagi, saya percaya suara saya terbagi. Saya percaya. Karena data-data sudah ada sama saya. Sudah punya saya. Dan sudah saya sampaikan ke DPP. Mereka yang tak lolos pantas jengkel dan marah. Apalagi untuk maju dalam pertarungan yang kian brutal saat ini. Makin kencang modal. Kalau saya nggak hitung semua ya, tapi saya pikir saya habis hampir 1,5 M. 1,5 M. Saya laporkan 1,5 M. Karena itu yang real saya hitung. Biayanya setahu saya, seperti saya sampaikan tadi, itu bendera dan kaos ya, kurang lebih sekitar hampir 1,5 lah, 1,5 lewat dikit. Sehingga saya kaget luar biasa, tiba-tiba ada teman baik saya ketika saya diajak jalan-jalan bawa oleh beliau, itu ini dikasih uang saya, ya 2 kali dikasih oleh dua teman saya, yang jumlahnya hanya 50 juta saja. Setelah itu ada yang memberikan kepada saya lagi, dan saya kira uang yang saya gunakan tidak lebih dari 150 juta. Dan itu semua bukan uang saya. Kalau saya mendengar ada teman-teman yang menggunakan uang sampai M, aduh saya miris banget itu. Saya miris banget. Kalau saya punya uang segitu, pasti saya gunakan untuk membangun sekolah. Ya. Pemilihan umum menyisakan duka bagi mereka yang gagal. Tuduhan curang pun dilontarkan. Sebaliknya bagi mereka yang lolos, jabatan mentereng, gaji, dan fasilitas yang selangit bisa jadi membuat semua jerih payah mereka selama kampanye jadi sirna. Demikian Cakrawala. Saya Limis Patra, sampai jumpa dan wassalamualaikum.